paham dengan keindahan agama Allah. Kita jadi tahu dengan keagungan Allah. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk taat dan patuh kepadanya. Dan ini adalah anugerah yang agung, yang lebih agung dari segala kenikmatan yang ada di muka bumi. Tapi terkadang sebagian orang kurang menghargai nikmat hidayah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat-Mu, semoga salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang diutus sebagai penutup para nabi, yang beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, dan dia lagi ada lagi nabi setelah aku. Beliaulah yang diamanati oleh Sang Pencipta untuk menyampaikan agama Allah ini kepada kita. Kita diperintahkan untuk mengikuti dan mentaatinya, menjauhi larangannya, dan beribadah dengan syariat. Semua yang dibawa oleh beliau adalah indah dan kelak akan menuju kepada keindahan. Tapi sebagai manusia nggak paham. Kalau kita menjumpai orang-orang yang mungkin tidak suka sama sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mungkin kurang peduli dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, itu karena dia tak paham. Maka kita santun semua untuk memberikan pemahaman yang benar kepada mereka. Semoga salat itu bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Amma ba'd, hibbatibillah. Sebelum kita mulai kayaknya itu harus merapat. Tadi habis sholat langsung duduk di tempat sholat, padahal ada yang masih duduk di luar dan berdiri. Nah, silahkan rapat yang di luar, silahkan masuk ke dalam. Karena adabnya menuntut ilmu itu mendekat ke majelis ini, bukan malah menjauh. Namun karena sekarang ada mic, sebagian orang duduk di warung, nggak usah, udah kedengeran. Adabnya mendekat. Sebenarnya bukan jumlah antum yang banyak, tapi masjidnya yang kecil. Sahih jamaah. Masjid kita ini perlu diperluas. Tapi mau dibesarkan seperti apa kalau hati kita tidak luas menerima saudara kita, tentu masjid itu akan kecil. Maka hendaklah seorang muslim menjadikan hatinya lebih luas dari masjid ini, sehingga jangan merasa terganggu dengan orang yang datangnya telat mungkin, sehingga dia harus membuat dirinya berdesak-desakan dengan orang tersebut. Hebat tidak? Ada satu pembahasan yang ingin Anda bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang ngurus diri sendiri. Kita ini dalam kehidupan di dunia suka ngurusin orang. Kadang-kadang sebagian lupa dengan diri sendiri, sebagian menjadi lilin menerangi orang lain, dan dia membakar dirinya sendiri seakan-akan dia telah berjuang. Ketahuilah kelak pada hari kiamat, orang itu hanya akan peduli sama diri. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun. Orang itu akan kabur melarikan diri dari saudaranya,
Yang ketika hidup di dunia dia peduli sama saudaranya. Dia urusin tuh saudara. Istrinya seperti itu, dia urusin. Anaknya dia urusin. Tapi kalau pada hari kiamat kita akan kabur dan kita hanya akan mengatakan nafsi, nafsi. Itu yang akan terjadi. Maka seorang ketika ingin baik hendaklah memulai dari diri sendiri. Kita melihat di negeri kita melihat di kampus kita melihat di kota kita, banyak kemungkaran yang terjadi, banyak kesalahan-kesalahan yang membuat dada kita sesak melihatnya. Peduli, nah, apalagi mereka yang ikut menonton dan mengikuti berita tiap hari, baik itu berita tentang politik, informasi tentang ekonomi, atau kerjaan KPK. Antum akan ya Allah, kok kayak gini negeriku ya? Nah, seperti ini negeri kita. Kenapa? Karena kita yang jadi penduduk di dalamnya. Mungkin kalau antum nggak jadi penduduk Indonesia, mungkin negerinya lebih indah. Ya. Tapi gara-gara antum ada di sini. Maka tugas kita bersama untuk mulai ngurusin diri kita. Antum ngurusin diri antum. Nah, kita harus peduli sama orang lain. Nah, Islam agama rahmatan lil alamin. Salat kita di masjid ini pertanda bagaimana Islam berusaha untuk menjalin hubungan yang erat di antara umatnya. Jangan sendiri-sendiri salat di rumah. Ketika azan dikumandangkan, keluar dari rumahnya. Ketika iqamah diangkat oleh muadzin, antum berdiri. Langsung mendekat. Ramadan disyariatkan yang sudah berlalu. Di seluruh penjuru dunia, satu waktu mereka berpuasa. Agar seluruh umat Islam merasakan bersama. Ana sedang puasa. Dan saudara ana yang ada di Australia sedang puasa. Dan saudara ana yang ada di Suriah sedang berpuasa. Dan yang ada di Afrika berpuasa. Semuanya sedang berpuasa. Dan hari-hari ini kita melihat Mekah dan Madinah mulai dipadatin oleh mereka yang datang untuk mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, Islam mengajarkan kita peduli sama orang lain, tapi antum mulai dengan diri antum sendiri. Kita nanti akan ditanya amalan kita, bukan amalan saudara kita. Tadi pagi Ustaz Anas telah menyampaikan yang akan ditanya itu antum, tentang fisik antum, tentang masa muda antum, tentang umur antum. Antum nggak akan ditanya tentang uangnya tetangga dapat dari mana dia. Antum akan ditanya dapat dari mana antum duit dan kemana antum infakkan. Antum akan ditanya tentang ilmu antum. Kita sering peduli sama orang lain. Nih orang Ustaz berilmu tapi nggak ngamalin ilmunya. Apakah antum sudah amalkan ilmu antum? Sehingga antum bisa beranjak untuk mengoreksi orang lain, untuk memberikan penilaian kepada orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar, iya disyariatkan. Tapi ingat, antum harus mulai dari diri antum sendiri. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 105. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Jalla Jalaluh memanggil orang-orang yang beriman. Wahai manusia-manusia yang beriman, alaikum anfusakum. Alzimu anfusakum ta'a. Kalian peduli sama diri kalian, urusi diri kalian untuk taat dan patuh kepada Allah Jalla Jalaluh. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum.
nggak akan membahayakan kalian orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang berbuat maksiat. Orang-orang yang durhaka. Idza tadaitum, dengan syarat antum dapat hidayah. Antum udah berjalan nih di atas petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Ayat ini difahami oleh sebagian orang bahwasanya nggak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Orang urusin diri sendiri, antum nggak usah ngurusin diri orang lain. Pemahaman menyimpang ini telah terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di masa itu telah muncul sebuah generasi yang berpikiran ya nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting ana ngurusin diri ana sendiri. Lalu Abu Bakar As-Siddiq naik ke mimbar Rasul SAW. Dia berceramah. Ada pemahaman yang menyimpang yang harus diluruskan. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, innakum taqra'una hadhihi al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalian baca nih ayat nih. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Supaya antum faham. Dosa amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tetap dilaksanakan. Di negeri ini bisa tetap berdiri karena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Abu Bakar menjelaskan bahwasanya Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, in ra'an nasa zalim, andai kata manusia melihat kezaliman terjadi, falam ya'khudhu ala yadayhi, lalu dia tidak menghalangi orang ini berbuat zalim, dibiarkan berbuat zalim, dan kita mulai melihat jemaah, terjadi pencurian, terjadi pencopetan, semua diam. Terjadi pemukulan, semua diam. Mungkin dia berpikir, udah ana nggak akan ngurusin orang, ana akan ngurusin diri ana sendiri. Sebagian orang mengatakan itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, in ra'an nasa zalim falam ya'khudhu ala yadayhi awshaka an ya'ummahumullah bi'iqabin minhu. Rawahu Abu Dawud. Kalau dia biarkan kezaliman terjadi, dia tidak mencegahnya, maka hampir-hampir Allah memberikan iqab kepada mereka semuanya. Para ulama menjelaskan bahwasanya dari makna idza tadaitum, kalian nggak akan membahayakan kalian tersesatnya orang-orang yang tersesat kalau kalian dapat petunjuk. Di antara makna petunjuk artinya melaksanakan perintah Allah, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, tapi dimulai dari diri antum sendiri. Atamuruna an-nas bil birr. Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab? Afala ta'qilun? Apakah kalian mau nyuruh orang berbuat baik? Kalian baca dalam kitab, kalian nggak ngamalkan di diri kalian sendiri. Maka ingat, kita perlu peduli sama diri kita sendiri untuk memperbaiki negeri ini dengan segala kemungkaran yang sudah merajalela adalah dengan memperbaiki diri antum sendiri. Ana harus baik supaya negeri ini baik. Rumah ana harus baik supaya negeri ini baik. Allah ketika mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Antum nih, urusin diri antum. Udah bener belum? Kok ngurusin orang? Urusin diri antum. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan keluarga kalian dari api neraka. Sebelum berbicara dalam skala besar, antum berbicara dalam skala anta wa nafsaka. Ana. Udah bener belum ana ya Allah? Setelah itu keluarga ana. Antum ajarin mereka. Antum didik mereka. Hidayah milik Allah. Para orang tua datang nih ke STD ini bawa anaknya. Dia ingin anaknya jadi ustaz. Dia ingin anaknya benar. Tapi kadang-kala orang tua mendengar berita miring tentang anaknya. Apa yang harus dia lakukan? Dia tetap berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu anaknya. Tapi kalau orang tua sudah mendidik anaknya dengan benar dan dia sudah memperbaiki dirinya,
maka kita dapat cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Apakah membahayakan Nabi Nuh alaihissalam kesyirikan yang dilakukan oleh putranya? Apakah membahayakan Nabi Nuh alaihissalam kesyirikan istrinya, kekufuran istrinya? Nabi Lut alaihissalam, la. Ketika orang udah peduli sama dirinya sendiri, ana punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, ana lakukan. Ini kewajiban ana. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Itu perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Antum lihat, antum udah lakukan belum? Maka jamaah, kepedulian kita sama diri kita harus penting, karena kita hanya akan memikirkan diri kita pada hari kiamat. Bahkan sebagian orang ingin menjadikan seluruh penduduk bumi ini sebagai alat tebusan dia. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Mungkin dia selamat kalau dia jadikan seluruh penduduk bumi ini, ya Allah, selamatkan diriku ya Allah. Tebusannya apa? Seluruh penduduk bumi ini masuk neraka. Kalla, gak mungkin bisa itu terjadi. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim, beliau menjelaskan masalah firman Allah ini. Idza mal abdu ata'ani fima amartuhu bihi minal halal wa nahaituhu anhu minal haram fala yadurruhu man dhalla ba'd idza amila bima amartuhu. Apabila hambaku ini mentaatiku, kata Allah, ingat taat sama Allah. Perintahku yang kau perintahkan dia laksanakan. Dia makan yang halal, dia tinggalkan yang haram. Maka fala yadurruhu man dhalla ba'd. Setelah itu nggak akan membahayakan dia. Orang-orang yang tersesat nggak akan, asalkan dia taat sama Allah. Lalu Allah katakan ilallahi marji'ukum. Kalian ini bakal balik sama Allah. Kalian. Kita ini akan dihisab, diri kita yang akan dihisab. Kalau ada hak-hak orang, nah kita juga akan dihisab tentang hak orang. Ada sebagian orang yang suka mencela orang lain, mencaci maki orang lain, antum akan dihisab. Apakah yang antum ucapkan benar terhadap fulan? Kalaupun celaan antum benar, apakah antum punya hak mencela dia? Banyak di antara kita yang suka duduk ngomongin orang. Sampai disebut ghibah itu fakihatul majalis. Apa artinya fakihatul majalis? Buah cuci mulutnya orang dengan bangkainya orang kadang-kala. Ahibati fillah. Maka kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, kedatangan antum ke tempat ini, insya Allah salah satu langkah untuk membangun negeri ini, untuk memperbaiki negeri ini. Tapi kalau antum belum benar, gimana antum memberikan orang lain? Ustaz, berarti ana tidak berdakwah sampai benar. Antum punya dua kewajiban. Dakwah wajib nggak? Wajib. Buat yang berilmu wajib. Bahkan Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Berarti antum punya dua kewajiban. Memperbaiki diri, kemudian mengajak orang lain. Ketika itu tidak akan membahayakan antum. Ana udah kasih tahu. Ana udah sampaikan. Ada perkara-perkara yang memang ya udah nggak mempan lagi disampaikan. Sudah, tidak akan membahayakan antum. Dan ada poin penting yang ingin Anda sampaikan hari ini. Antum lihat jam ini, jemaah. Antum lihat jam di dinding. Kenapa ini terjadi? Kenapa jam di dinding ini menunjukkan pukul 2.40? Bukan 40, jemaah. 38 menit. Kenapa ini bisa terjadi di masjid kita? Apakah di masjid kita tidak ada manusia di sini? Apakah masjid ini sudah ditinggalkan oleh penghuninya? Udah nggak peduli lagi? Sebagian kita nggak peduli, jemaah. Mati roso, kata orang Jawa. Siapa yang mau disalahkan? Bagian masjid
Takmir, takmir, gimana takmir ini? Takmir nggak tahu, soalnya takmir sholatnya selalu ngadep kiblat, Ustaz. Nggak pernah ngadep ke sana. Yang ngadep ke sana siapa? Ya ustadznya lah. Siapa? Nah, jadi Anda minta kepada DKI Masjid untuk beli. Mungkin DKI Ustaz, ini bukan masalah baterai Ustaz. Masalahnya jamnya rusak. Turunkan, biar nggak malu-maluin. Apa gunanya ditaruh di sana? Tahu-tahu rusak, turunin. Hari ini Anda mulai mengetes mahasiswa. Mungkin 10 calon mahasiswa baru yang Anda tes. Ternyata ada beberapa calon yang keberadaan dia di kampus kita mungkin akan membahayakan kita. Karena ada orang-orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri. Anda tanya kepada sebagian, antum di pondok wajib bahasa Arab enggak? Wajib Ustaz. Antum pernah melanggar enggak? Waduh Ustaz. Anak ini jasusnya Ustaz. Jasus itu mata-mata yang nyatet orang yang. Baik. Antum gimana? Kata. Ya anak nggak nyatet Ustaz. Soalnya anak sendiri masih bahasa Indonesia kata dia. Dia nggak peduli sama dirinya. Dan dia tidak peduli sama orang lain juga. Maka kampus kita wajib bahasa Arab. Tapi siapa yang akan menjalankan kewajiban berbahasa Arab tuh? Antum. Wallahi jamaah. Kita malu di negeri yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Kita tidak punya koran bahasa Arab. Tapi ada koran bahasa Cina. Nah. Kenapa? Karena banyak lulusan pesantren. Lulusan perguruan tinggi Timur Tengah. Nggak peduli sama bahasa Arab. Padahal Allah turunkan Quran berbahasa Arab. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami kata Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab. Supaya apa? Supaya mempersulit kalian. Supaya kalian tidak faham. Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Mengerti maksudnya. Kemanapun antum pergi, antum akan dengar bacaan imam dimulai dengan Allahu Akbar berbahasa Arab. Assalamualaikum dengan bahasa Arab. Di sela-sela itu bahasa Arab. Allah jadikan bahasa Arab. Dan muncul kelompok manusia. Dari dulu pernah muncul sekelompok manusia yang anti Arab. Di negeri kita mulai muncul. Anda dapat kiriman orang sholat pakai bahasa Indonesia. Itu poin yang mereka inginkan. Merusak agama Allah Jalla Jalaluhu. Azan pernah dirubah dari bahasa Arab ke bahasa Turki. Kenapa sih? Apakah Arab ini nggak layak dipakai bahasanya? Sehingga harus pakai bahasa Turki dulu. Kamal Ataturk. Ya, Mustafa Kamal melakukan hal itu. Dan anak pernah sampaikan, anak berangkat ke Turki yang namanya jadwal sholat. Anak pikir sama di semua negeri. Subuh atau fajar, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Itu semua diganti bahasa Turki. Anak nggak paham, ya Allah. Ada apa sebenarnya? Apakah bahasa Arab membuat susah hidup sebagian orang? Antum mau faham Al-Quranul Karim harus dengan bahasa Arab. Tapi kalau mahasiswa berpikir Ustadz, yang jadi masalah teman-teman anak nggak berbahasa Arab. Kalau anak berbahasa Arab nanti anak dikira mata-mata Ustaz. Apa kata Allah? Alaikum anfusakum. Antum harus peduli sama diri antum. Apakah antum akan mengatakan in ahsanan nas ahsantu? Kalau orang-orang baik, aku akan jadi baik sama seperti mereka. Wa in asau asatu. Ya terpaksa kalau mereka buruk jangan ikut. Jangan. Ketika orang-orang baik, aku akan baik. Ketika orang-orang buruk, aku akan memperbaiki.
bukan antum ikut dengan arus yang buruk. Wallahi lughal arabiyyah minad din. Bahasa ini termasuk dari agama. Anak-anak dari pesantren, ana sedih sekali ketika mengetes mereka. 6 tahun belajar bahasa Arab, nggak mahir berbahasa Arab. Bisa bahasa Arab, tapi nggak mahir. Ada orang-orang yang belajar bahasa Inggris 3 bulan, 6 bulan mahir bahasa Inggris. Kenapa yang 6 tahun nggak mahir? Apa kurikulumnya yang salah? Siapa yang salah jemaah? Antum. Antum selalu menyalahkan teman-teman. Mereka Ustaz nggak mau berbahasa. Kenapa engkau katakan mereka? Kenapa engkau tidak mengatakan ana? Ketika antum baik, antum mengatakan ana. Ya ana Ustaz yang bikin ini Ustaz. Ketika terjadi keburukan, antum nunjuk mereka. Wallahi alaikum anfusakum. Maka ana minta kepada semua. Baik yang akan diterima di STDI. Atau yang tidak diterima di STDI. Antum tetap harus peduli dengan bahasa Arab ini. Di pinggir jalan, antum ngomong bahasa Arab. Sebagian mahasiswa berbahasa Arab kalau masuk pagar. Pagar, Ustaz, kalau di luar kan bukan STDI lagi, Ustaz. Lakinnaka muslim. Tapi engkau muslim. Bukankah engkau cinta dengan Al-Quranul Karim? Bukankah engkau cinta dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menyampaikannya dalam bahasa Arab? Ahibbati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan tafaqahu fil arabiyyah fa innaha tazidu fil aql wa tuthbitul muru'ah. Kata Umar bin Khattab, kalian belajar, fahami itu bahasa Arab. Kenapa? Itu nambah akal. Orang kalau kurang akalnya belajar bahasa Arab. Dulu orang kurang otaknya makan otak. Iya, ana makan otak sapi supaya bertambah otaknya. Nggak akan bertambah, tetap antum. Antum akan faham. Di Inggris, di Eropa, khususnya di Spanyol, sampai hari ini di situ ada 1000 suku kata bahasa Arab. 1000. Dan kalau antum lihat, anda tadi baca tentang Amir, dalam bahasa Arab Amir dipakai di angkatan laut di barat sana. Mereka sebut amiral. Apa? Emiral. Amiral. Emiral. Itu Amir yang mereka pakai dari bahasa Arab. Kemudian muncul generasi yang datang ke pesantren, 6 tahun di pesantren. Masuk STDI, berapa tahun di STDI? 4 tahun. Berapa tahun jadi? 10 tahun. Keluar suruh khutbah bahasa Arab. Affan so'ab at-ta'bir. Antum so'ab at-ta'bir. 10 tahun antum ta'bir pakai bahasa Arab. Ahibati fillah. Maka ayah ingin, mumpung masih ada orang tuanya. Orang tuanya masih di sini ngantarkan anaknya. Antum tanamkan di diri anak antum. Sampaikan kepada, nak, abang nggak halal nak kalau kamu ngomong bahasa Indonesia. Berani orang tuanya ngomong kayak gitu. STDI kalau yang ngomong sudah capek gitu. Kita mendapati manusia-manusia yang tidak peduli dengan dirinya sendiri. Dia peduli sama orang lain. Enggak Ustaz, ana pakai bahasa Indonesia li'annahu la yafham. Karena dia tidak faham. Antum pakai bahasa Arab, dia akan berusaha untuk faham. Negeri-negeri Islam. Ketika para sahabat Nabi masuk ke Mesir, apakah bahasa orang Mesir Arab, jemaah? Ketika itu Mesir di bawah jajahan siapa? Romawi. Kenapa kok jadi Arab sekarang? Islam yang bawa Arab kepada mereka. Antum berangkat ke Irak. Kenapa orang Irak pakai bahasa Arab? Antum berangkat ke Tunisia.
Antum berangkat ke Maroko. Antum nyebrang ke Spanyol sebenarnya. Wallahi ratusan tahun Spanyol berbahasa Arab. Kemudian kita tidak peduli dengan bahasa Arab. Maka harapan ana kepada semuanya nih, yang sudah masuk ke kampus ini, bisa bahasa Arab atau baru belajar bahasa Arab, gunakan bahasa Arab. Kalau antum peduli sama diri antum. Al-Quran berbahasa Arab. Ahibati fillah, rahimakumullahu jami'an. Muhammad ibn Salam mengatakan, ma ahdatsan nas min muru'atin afdal min talabin nahu. Tidaklah yang diadakan yang baru oleh manusia dari muru'ah, kepribadian, kehormatan seseorang, daripada mencari ilmu nahu. Antum harus belajar nahu. Jangan yang mansub dimarfu'kan, yang majrur dimarfu'kan. Ana tadi mendapatkan sebagian mahasiswa, ana suruh baca, ya Allah karim, dia mengatakan innallahu ya'muru. Innallahu, dari mana innallahu? Sebagaimana enggak apa-apa Ustaz, yang penting kan bahasa Arab. Iya, di awal yang penting bahasa Arab, tapi antum harus naik tingkatan, perbaiki bahasa Arab antum. Ahibati fillah, kembali kepada alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kita perlu membuat komunitas yang baik. Karena kalau tidak, teman akan mempengaruhi kita. Lingkungan akan bisa merubah kita. Dan itu yang kita lihat. Sebagian mahasiswa ketika di pesantren, dia mengatakan, Ustaz, di pesantren bahasa Arab ana bagus Ustaz. Kenapa masuk STDI bahasa Arab ana kok kurang bagus? Siapa yang disalahkan jemaah? Jemaah, siapa yang mau disalahkan? Kita biasa cari kambing hitam. Ustaz, kayaknya peraturan di kampus yang kurang baik. Ketika peraturan kurang baik, tapi kan antum bisa memperbaiki diri. Kalau memang antum perlu mengusulkan sesuatu, nah, antum usulkan. Anak kepingin Ustaz, kampus STDI jam 9 dikunci pagernya. Mahasiswa nggak boleh ada yang keluar. Antum usul, nggak ada masalah. Tapi tujuan kita semua memperbaiki jamaah. Kalau kita biarkan, kita tidak pernah amar ma'ruf nahi munkar setelah kita memperbaiki diri kita. Mungkinkah kita akan binasa? Nah. Pernah salah satu istri Nabi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang soleh? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Naam, idza kathural khabath. Iya. Kalau kemungkaran sudah merajalela, itu mungkin terjadi. Karena ada orang-orang yang baik untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak pernah termotivasi untuk memperbaiki orang lain. Maka tatkala azab Allah itu turun, dia pun kena azab tersebut. Seperti yang disabdakan Nabi SAW. Kita pun kena. Ketika antum membiarkan lingkungan yang gak baik ini, yang sudah kayak gini mau diapain? Perbaikin. Setelah itu, antum alaika binafsika. Antum sudah peduli sama diri antum. Orang-orang mau ngomong bahasa Indonesia, ana mau jawab bahasa Arab. Nggak peduli. Mereka mau suudzon sama ana akan peduli sama mereka untuk mengajarkan bahasa Arab kepada mereka. Jamaah, anuh laku wa fina salihun. Iya, negeri ini pun bisa hancur walaupun banyak orang soleh. Idza kathurul khabath. Apabila kekejian, kemungkaran merajalela, maka perbaiki diri antum. Yang datang ke STDI mulai memperbaiki dirinya. Awal perbaiki niatnya. Kenapa anak kesini? Ada yang datang Ustaz, anak dipaksa sama orang tua. Ya sudah, antum taati orang tua antum. Tapi anak nggak suka Ustaz, tumbuhkan kesukaan di diri antum. Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Maka dengan cara antum memperbaiki diri antum, insya Allah
negeri ini akan baik. Dan salah satu bentuk kita peduli sama diri kita adalah berdoa untuk diri antum. Antum pernah nggak doa minta bahasa Arab? Gimana doanya Ustaz? Ada nggak yang doa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-lughal arabiyyah ya Allah. Aku kepingin bisa bahasa Arab ya Allah. Insya Allah semua berdoa seperti itu. Ketika antum mendapati saudara-saudara antum nggak bisa bahasa Arab, pernahkah antum mendoakan dia? Ya Allah fulan ini selalu melanggar bahasa Arab ya Allah. Ajarin dia bahasa Arab ya Allah. Kasih hidayah kepada dia ya Allah. Ini kepedulian kita sama diri kita dan sama orang lain. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada umatnya. Seperti apa kecintaan Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita? Beliau punya doa mustajab. Beliau tidak minta untuk dirinya. Beliau tidak minta untuk keluarganya. Tapi doa tersebut beliau simpan untuk siapa? Untuk kita jemaah. Maka kalau kita peduli dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka harapan anak antum menjaga bahasa Arab. Di mana-mana. Di luar sana berbahasa Arab. Di pasar berbahasa Arab. Ketika bertemu di antara teman yang nggak bisa bahasa Arab gimana? Ini mungkin ada teman-teman kita yang dari luar. Alhamdulillah berusaha untuk belajar bahasa Arab. Walaupun antum mati nggak mahir bahasa Arab, tetap akan dicatat bahwasanya antum berusaha. Telah mengeluarkan duit, tenaga untuk bisa bahasa Arab. Dan bahasa Arab termasuk dari agama kita. Doa. Harapan anak antum berdoa. Sebagian akan ditolak atau sebagian tidak akan diterima dari STDI. Nah, nggak mungkin kita menerima antum semua. Berapa yang daftar jemaah? Mana mahasiswa baru? Mahasiswa baru? Nggak ada mahasiswa baru antum. Berapa saingan antum? 130. Yang mau diterima berapa? Kira-kira 60. Berarti separuh tidak akan terima. Gimana doa antum? Ya Allah, mudah-mudahan fulan nggak terima ya Allah, biar ana nggak terima. Mungkin antum berdoa seperti itu? Terus doa antum apa? Berikan yang buat siapa? Buat antum. Nggak pernah doakan saudara antum. Kita sudah merasakan di sini jamaah ada orang yang memiliki nafsi, cuma dirinya sendiri. Iya, kita peduli sama diri kita sendiri. Tapi kita juga harus peduli sama orang lain. Perbaiki kondisi yang ada jemaah. Terus berdoa. Minta agar Allah memberikan petunjuk kepada fulan dan fulan. Antum melihat fulan, ya Allah fulan teman anak ya Allah mudah-mudahan diterima ya Allah. Kalau fulan gak keterima berikan yang lebih baik buat dia ya Allah. Ahibati fillah, ana rasa kita cukupkan sampai di sini. Dan ana minta kepada DKM Masjid untuk mengganti jam yang ada. Supaya tahu bahwasanya kita semua peduli dengan masjid kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.